Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah menambatkan hati memutuskan siapakah yang akan dipilih pada saat nanti pemilihan presiden dan juga wakil presiden pada 14 Februari 2024 nanti? Ini adalah proses perjalanan kita melihat berbagai macam statement ataupun juga komentar dari tokoh-tokoh Indonesia. Karena kalau kita lihat sekarang, tokoh-tokoh Indonesia pun juga terbagi-bagi ke dalam tiap pasangan. Ada tokoh besar yang membela Anies Baswedan, ataupun juga Prabowo Subianto, ataupun juga Ganjar Pranowo. Jadi setiap tokoh besar tuh punya dukungannya masing-masing. Nah, bagaimana dengan kita masyarakat kecil ini? Menurut aku sih, aku termasuk orang yang termasuk tidak terlalu mempedulikan siapa yang berbicara, tetapi lebih mempedulikan apa yang dibicarakan, kemudian kita cross-check sendiri apakah betul atau tidak. Sekali lagi, ini adalah proses perjalanan kita untuk menentukan pasangan mana yang paling pas. Tidak ada pasangan yang sempurna. Menurut aku, semua pasangan di sini punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ada salah satu statement yang disampaikan Prabowo pada saat melakukan kunjungan kampanyenya di Bengkulu hari ini. Statementnya begini, bahwa dia ini kesannya bahwa dinarasikan sebagai orang yang emosional. Aku setuju, secara kasat mata kategori Prabowo Subianto itu adalah karakter yang suka meledak-ledak, tidak bisa mengontrol emosinya. Ibarat kata itu adalah kayak cermin gitu. Tapi kalau dibilang tidak bisa mengontrol emosi, aku tidak setuju 100%. Karena apa? Ini adalah gaya, pilihan dia memilih kata-kata, pilihan dia untuk berekspresi. Kalau dia tidak bisa mengontrol emosi pada saat di debat capres yang ketiga lalu, pasti dia bisa meluap-luap. Adalah salah satu hal, misalkan kalau kita lihat sekarang keterangan terbaru dari Yusuf Kala dan juga timnya dari Prabowo kan kayak berseberangan gitu loh. Timnya Prabowo mengatakan bahwa ya masa sih kalau untuk masalah kerahasiaan negara dibuka di area publik, misalnya gimana sih rahasia negara tentang kapal selam berapa yang Indonesia punya, berapa yang rusak, berapa yang aktif, pesawat tempur berapa yang dimiliki, berapa yang rusak, berapa yang bekas. Kalau data-data tersebut menurut tim Prabowo dibuka pada saat debat ketiga kemarin, bagaimana dengan keamanan sistem Indonesia kita, nasional kita? Apakah nanti ada data-data yang akan dipakai oleh intelijen internasional untuk melakukan serangan ke Indonesia? Karena sudah diketahui berapa banyak kekuatan yang dimiliki oleh pertahanan negara kita. Tetapi ini dibantah sama Yusuf Kala. Yusuf Kala bilang begini, bahwa saya itu sudah 2 kali menjadi wakil presiden. Saya tahulah semuanya, kenapa sih harus dirahasiakan? Bukankah pada saat kita ada hari-hari khusus, kita pun juga mempertontonkan kehebatan, kekuatan dari militer yang kita miliki. Semua orang juga sudah tahulah berapa banyak kapal selam yang kita miliki, berapa banyak pesawat tempur dan sebagainya. Kesannya adalah ingin mematahkan statement dari timnya Prabowo yang mengatakan bahwa kenapa Prabowo kekeh tidak mau membuka semua itu pada saat debat, ya karena itu menyangkut pertahanan nasional. Pak Jokowi pun juga sepertinya senada dengan Prabowo. Karena apa? Jokowi pun juga mengatakan beberapa hal tersirat ya, bahwa ya untuk data-data yang menyangkut keamanan negara itu memang tidak boleh dibuka. Ada yang setuju dengan statement Prabowo bahwa kita salut nih, Pak Prabowo walaupun sudah di roasting dalam tanda kutip oleh lawan debatnya saat itu, tapi dia tetap kekeh, dia cuma bisa diam saja, menahan emosi katanya. Makanya pada saat setelah selesai debat, dia kampanye kemana-mana, statement-statement dalam perdebatan itu viral kemana-mana, yaitulah yang dijadikan bagian Prabowo memberikan menjadi bagian materi kampanyenya. Dalam kampanye hari ini juga ada statement yang dikatakan begini, bahwa saya 2 kali rival dengan Pak Jokowi dan 2 kali kalah, tapi kami tidak saling membenci karena kami sama-sama cinta Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah di atas segalanya. Tapi jujur ya, waktu jejak digital menunjukkan 2 kali bertarung dengan Pak Jokowi, 2 kali juga pun kalah Prabowo, dan di masa-masa pemerintahan Pak Jokowi terakhir kan Prabowo masuk satu tim gitu menjadi menteri pertahanan. Itu sebagian orang menilai bahwa waduh, selama ini kita berjibaku ngebela Pak Prabowo, tapi ternyata
login bareng sama Pak Jokowi. Ada yang menilai ini adalah hal yang positif, ada juga hal yang negatif. Yang hal positif adalah bilang, ya bagus dong Pak Prabowo ini berkontribusi untuk menyalurkan kemampuan yang dia miliki. Yang negatif adalah saya tuh merasa kayak dikhianati gitu. Bahkan dulu waktu saya berdebat katanya di pemilu, saya tuh ribut sama tetangga, sama saudara, sampai nggak tegur-teguran lagi. Sekarang malah Prabowo dan Jokowi satu kapal gitu. Dan di kampanye ini pun juga Prabowo bilang bahwa saya akan melanjutkan cita-cita Jokowi. Artinya apa yang ketakutan-ketakutan masyarakat misalnya kayak IKN, ada pembangunan ibu kota baru ya yang nantinya akan di Kalimantan, kan ada seliwuran-seliwuran yang bilang bahwa kalau seandainya yang kepilih ini bukanlah timnya Prabowo dan juga Gibran, katanya nanti itu bakal dihentikan proses pemindahan ibu kota tersebut dengan berbagai macam alasan yang sudah kalian tahu ya, macam-macam banyak sekali. Tetapi memang sudah ditegaskan dari awal Prabowo itu akan melanjutkan programnya Jokowi. Di kampanyenya sering sekali disampaikan hal tersebut. Nah, kemudian Prabowo juga bilang bahwa walau saya dihujat mulai dari harta hingga urusan pribadi pun saya legowo-legowo saja. Saya dari dulu ngomongnya apa adanya, bukan dibuat-buat dengan penuh kepalsuan. Ya memang Prabowo ini tipikal orang yang kayak cermin gitu nggak sih? Dia itu tidak bisa menutupi apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia lagi kesel, dia kelihatan kesel. Kalau dia lagi happy, dia kelihatan happy. Mungkin sebagian netizen itu merasa relatable, ya itu kayak gue banget gitu. Pokoknya kalau kita lagi bete, ya walaupun kita tetap mengontrol emosi, berbicara baik-baik, tapi tetap betenya itu tidak bisa ditutupi. Kan kita lihat video-video yang beredar ya, urusan masalah harta ya, mengenai tanah gitu kan ya, yang dimiliki oleh Prabowo ternyata kan bukan dimiliki, tapi itu istilahnya adalah hak guna usaha ya, yang Yusuf Kala pun sudah menjelaskan memang betul pada saat masa pemerintahannya Yusuf Kala, dia pernah menandatangani atau memberikan kayak rekomendasi kepada Bank Mandiri. Ini adalah statement yang disampaikan bahwa saat itu setelah 10 hari menjabat, saya sebagai wakil presiden, kata Yusuf Kala, Prabowo itu datang ke kantor. Ia ingin membeli pabrik kertas di Kalimantan milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri. Sudah ada peminatnya, yakni adalah seorang pengusaha asal Singapura dan mau membeli senilai 150 juta dolar. Zaman dulu ini ya, berarti itu nilainya sekitar mungkin 2,3 triliun rupiah saat itu. Tentunya nilainya sekarang pasti sudah puluhan triliun menurut aku. Saya pengennya menurut Yusuf Kala adalah pengusaha lokal yang memilikinya. Tetapi dari Mandiri bilang bahwa boleh pengusaha lokal, tapi kami mau dibayarnya dengan cash. Akhirnya sudah direkomendasikan dan Prabowo lah yang mendapatkan tanah tersebut, hak guna usaha. Biasanya kalau hak guna usaha itu ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang rata-rata sih 20 atau 30 tahun ya untuk hak guna usaha itu kemudian diperpanjang. Nah, menurut Yusuf Kala adalah sayangnya pabrik itu tidak berjalan. Kalau Prabowo mau kembalikan negara, ya nggak apa, karena nggak dipakai kan. Jadi ini adalah salah satu perusahaan kertas, dan perusahaan kertas itu juga punya hutan yang untuk ditanam pohon-pohon menjadi bahan baku kertas tersebut. Ini luasnya sekitar 200.000 hektar yang berada di Kalimantan, juga ada yang di Riau. Jadi memang betul lebih dari 200 ribuan, bahkan kayaknya sekitar 500 ribuan hektar ya tanah yang dikategorikan hak guna usaha yang dimiliki oleh Prabowo. Ini yang menjadi salah satu bagian yang menjadi serangan dari timnya Anies Baswedan pada saat debat kemarin. Dan ini pun juga sama dipakai oleh Pak Jokowi pada saat pertarungan di periode yang lalu melawan juga Prabowo kan ya, bahwa dijelaskan mengenai tanah tersebut. Sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi baru kali ini benar-benar bisa kita clearkan, diklarifikasi. Ada juga tokoh lain yang memberikan statement terkait dengan Prabowo ini, dugaannya adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Ada statement yang dikatakan bahwa pilihlah presiden itu yang tidak emosional dan bisa membaca data. Jangan sampai hanya digilik-gilik, diklitik-klitik atau istilahnya apa, dipancing-pancing, tapi karena nggak paham baca data, makanya emosional. Apakah ini tujuannya untuk Prabowo
I don't know, tapi masyarakat menilai itu diarahkan ke sana. Lagi ada tambahan dari Sri Mulyani mengatakan tentang anggaran dari pinjaman luar negeri. Jadi untuk Kementerian Pertahanan ini tidak hanya mendapatkan dana dari APBN, tetapi juga dari pinjaman luar negeri. Dan di tahun 2020 sampai 2024 itu senilai 20,75 miliar US dollar atau nilainya sekitar 338 triliun rupiah. Ini adalah pinjaman yang dipakai untuk pembelian alutsista. Dan di tahun 2024 itu ada kenaikan signifikan senilai 25 miliar US dollar dan ini yang sudah disetujui oleh Presiden. Tujuannya sekali lagi ini adalah untuk pembelian alutsista. Jadi kalau data yang kemarin beredar, yang sudah aku baca di video sebelumnya, itu adalah anggaran dari pendapatan belanja negara saja. Tapi ini beda, ini adalah pinjaman. Nah menurut aku setuju untuk bagian ini, di mana kan kalau dari Yusuf Kala bilang bahwa kenapa nggak dibuka aja semuanya, tanknya berapa, kemudian pesawat tempurnya berapa dan sebagainya. Menurut aku sih secara orang awam, ya jangan dibuka dong. Karena kalau itu dibuka, mana yang rusak, mana yang aktif, ya ini pasti akan memudahkan negara-negara yang mungkin punya niat buruk sama Indonesia bisa mengetahui kapasitas kekuatan militer kita. Aku cenderung setuju adalah tidak dibuka untuk bagian tersebut. Tetapi mungkin kalau data-data yang sifatnya adalah kayak pertanggungjawaban, uangnya kemana aja, belinya berapa aja, menurut aku bolehlah dibuka. Tetapi kalau untuk mengetahui mana yang barang bekas, mana yang sudah tidak aktif, mana yang rusak, ya itu jangan dibuka. Karena itu akan membuka kelemahan kita, apalagi di era seperti saat ini kan ya. Negara-negara tetangga di perbatasan-perbatasan Indonesia itu cukup rawan loh dengan berbagai macam serangan. Nah, kemudian juga kalau aku lihat dari keterangan Sri Mulyani, carilah pemimpin yang bisa baca data dan gak gampang dikulik-kulik. Menurut aku sih, ini bukan tentang data ya. Aku yakin sih, siapapun yang kepilih menjadi presiden nanti, Prabowo, ataupun juga Anies, ataupun Ganjar, mereka semua tuh kemungkinan besar akan melakukan yang template lah. Sama lah kayak dulu perdebatan antara Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dengan pemilihan gubernur kan. Kesannya Pak Anies kan bilangnya, kita sudah siapkan DP 0%, ini dibeginikan A, B, C, dan D. Tapi Ahok mengatakan, nggak mungkin bank akan menerima dan sebagainya. Dan kenyataannya betul, pada saat sudah kepilih menjadi gubernur DKI Jakarta, yang disampaikan oleh Ahok, yang viral kemana-mana videonya, itu adalah kebenaran. Ya, ini adalah sebuah janji-janji manis aja sih kalau aku lihat dari perdebatan ketiga pasangan calon presiden dan juga wakil presiden 2024. Kita jangan terlalu gampang dibuai dengan kata-kata mutiara. Menurut aku sih, kita masyarakat Indonesia, aku sendiri kan juga sedang mencari ya, siapa yang mau aku pilih nanti di 14 Februari. Kita cari yang lebih realistis lah, nggak usah yang terlalu mendayu-dayu akan menuju A, B, C, dan D. Teman-teman, Indonesia tuh sekarang masih tetap terjebak dalam negara berkembang, termasuk juga dengan kepemimpinannya Yusuf Kala, ataupun juga Pak Jokowi sekarang, mohon maaf, kita tuh ekonominya masih belum merata. Orang kaya itu ya semakin kaya, orang yang miskin juga semakin miskin. Jadi dari ketiga pasangan ini menurut aku masih belum menemukan satu hal yang mutlak akan aku pilih kemana. Tapi lebih ke masalah mungkin kayak karakteristik gitu nggak sih, mana yang lebih cocok dengan masyarakat Indonesia. Kalau aku lihat sekarang masyarakat Indonesia sudah muak dengan janji-janji muluk-muluk dan yang tidak terrealisasi. Karena kalau mereka ini berjanji muluk-muluk mengatakan A, B, C, dan D, amazing things, tapi pada saat tidak nanti terlaksana, mereka juga punya excuse-nya, punya alasan karena A, B, C, dan D. Jadi kita cari menurut aku adalah yang lebih realistis gitu loh. Ya nggak tahu, indikasi realistis setiap orang tuh berbeda-beda kan ya. Pokoknya anjas, aku suka karakter kayak Anies Baswedan, yang sopan santun, yang ngomongnya teratur, yang ngomongnya A, B, C, dan D, fine. Atau ada yang bilang, saya suka gayanya Prabowo gitu, yang apa adanya. Yang kalau marah ya dia tunjukkan, kalau sebel ya dia tunjukkan. Ataupun juga dengan Ganjar yang kesannya juga berapi-api, menyampaikan banyak hal karena masih muda. Itu adalah pilihan kita, ini adalah sebuah pesta demokrasi, karena pada akhirnya siapapun yang terpilih nanti, aku yakin mereka akan menjalankan tugasnya secara baik. Dan kita tahu dong, Indonesia kan masih menganut sistem partai ya, partai politik itu menjadi penentu banyak hal dalam kebijakan di Indonesia. Selain kalian memilih presidennya siapa, kalian juga menurut aku kita harus melihat partai di balik ini siapa.
Jadi you know what I mean, karena aku tidak mau melihat presiden gitu hanya menjalankan kewajiban-kewajiban dari pimpinan partainya, tidak memberikan hal yang maksimal untuk masyarakat Indonesia, tapi prioritasnya adalah kepentingan partai. Itu yang harus kita juga pahami, bukan cuma sekedar pilih presiden yang ganteng, atau yang rupawan, atau yang seperti apapun, enggak, tapi lebih ke masalah sekelilingnya itu siapa. Itu juga bagian yang sangat penting. So itu yang bisa aku update mengenai gegap gempita pesta demokrasi di Indonesia. Apakah kalian sudah ada keputusan untuk memilih mana? Tolong beritahu aku alasannya di kolom komentar video ini. Apakah kalian memilih pasangan nomor urut 1, nomor 2, atau nomor 3, dan alasannya apa? Siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi aku, kira-kira aku pilih yang mana ya di 14 Februari 2024 nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.